Datang lagi nih satu laptop yang bisa berkamuflase juga. Kalau yang kemarin mungkin harganya masih kemahalan, nah yang sekarang ini harganya nggak sampai 10 jutaan. Meskipun gitu, spesifikasi yang ditawarkan ini sangat-sangat menarik. Menggunakan prosesor Intel Gen 13H series dan VGA-nya RTX 2050. Laptop apakah yang akan kita bahas kali ini? Tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Isokutek dan kali ini kita akan bahas laptop yang pinter berkamuflase lagi. Kalau kemarin kita udah bahas Lenovo IdeaPad Pro 5, nah sekarang kita bahas dari Acer, yakni Acer Aspire 14 AI. Tipe lengkapnya itu A1451GM57BP. Nah, kenapa saya sebut ini laptop juga bisa berkamuflase dengan baik? Ya, lihat aja desainnya. Biasa aja, desainnya persis sama dengan Aspire 14 pada umumnya. Materialnya polikarbonat dengan tebal kisaran 1,5 cm dan dengan berat nggak sampai 2 kg. Nah, dengan desain yang biasa-biasa ini ternyata dalamannya mantep guys. Prosesornya itu pakai Intel Core i5 13420H yang punya 8 core dan 12 thread. Nah, ini terbagi menjadi 4 performance core dan 4 efisiensi core. Dan prosesor ini punya maksimum turbo frekuensi up to 4,6 GHz dengan 12 MB Intel Smart Cache Memory dan menggunakan TDP 45 watt. RAM atau memorinya itu 8 GB DDR5 4800 MHz yang masih bisa kalian upgrade. Ada satu slot free nih. Nah, untuk storage-nya itu 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 4. Nah, karena cuma ada satu slot untuk storage-nya ini, kalau mau upgrade ya berarti kalian harus melepas atau mengganti storage sebelumnya. Untuk kecepatan SSD-nya ini ya kenceng lah ya, kan PCIe Gen 4. Rate-nya itu mencapai 5000-an Mbps dan write-nya itu di 3000-an Mbps. Bagian paling menarik di sini adalah di bagian grafik. Karena untuk Aspire 14 yang kita bahas ini oleh Acer dikasih VGA mantap. Jadi Acer Aspire 14 AI ini pakai grafik dedicated RTX 2050 4GB dengan TGP 40 watt. Nah, udah kebayang kan gimana untuk performanya nanti? Nah, kita akan bahas belakangan lah untuk performanya. Selanjutnya di bagian konektivitas sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2. Untuk menopang spesifikasi itu semua tadi, Acer Aspire 14 AI ini dibekali baterai berkapasitas 50 Wh berjenis lithium ion dengan charger 90 watt. Nah, karena mepet banget waktunya untuk otak-atik ini laptop, sebagai gambaran aja, daya tahan baterai ini ketika kita pakai looping Zenbench R23 selama 30 menit dari 100% itu jadi 61%. Tapi ingat ya, ini kan looping Zenbench R23 yang berarti laptopnya ini dikenai kerja maksimal untuk prosesornya. Jadi mungkin kalau prosesornya ini tidak bekerja secara maksimal atau penuh, ya kemungkinan baterainya akan memiliki daya tahan yang lebih lama lagi. Selanjutnya kita beralih ke bagian display. Nah, laptop ini menggunakan display berukuran 14 inci dengan resolusi WUSGA atau 1920 x 1200 pixel dengan rasio 16:10 dan menggunakan panel IPS serta memiliki refresh rate 60 Hz saja. Sayangnya, saya cari di mana-mana untuk color gamut dari displaynya ini nggak nemu teman-teman. Dan mau tes color gamut juga nggak punya alatnya, mahal. Jadi mungkin ada teman-teman yang tahu color gamut yang dipakai display si Acer Aspire 14 AI ini berapa, silakanlah tambahi di kolom komentar. Selanjutnya kita beralih ke bagian atas layarnya di bagian webcam. Webcamnya ini beresolusi 1080p 30 fps. Dan karena laptop ini sudah ada embel-embel AI-nya, jadi untuk webcamnya ini sudah dilengkapi beberapa fitur AI dari Microsoft Studio Effect seperti automatic framing, eye contact, dan background effect. Acer sih menyebutnya sebagai Acer Purified View yang ya sebenarnya sama aja lah ini dengan Microsoft Studio Effect. Malah ini tuh menurut saya menambah-nambahi aplikasi yang berjalan aja. Dan di bagian mikrofonnya itu juga dilengkapi dengan fitur yang bernama Acer Purified Voice yang sebenarnya isinya di situ cuman fitur AI noise reduction saja. Jadi sebenarnya sudah ada fiturnya dari Microsoft, tapi oleh Acer itu dikemas lagi dengan bahasa yang berbeda. Kemudian kita lanjut di bagian keyboard. Untuk keyboardnya ini ya udah dilengkapi dengan backlit LED ya, dengan 2 tingkat kecerahan. Dan ada beberapa tombol menarik di sini. Yang pertama itu ada tombol Copilot. Yang ini jelas untuk akses Microsoft Copilot dengan cepat. Yang kedua, ini ada tombol Acer Sense.
Nah, yang satu ini untuk akses aplikasi Exersense yang dimana di dalam aplikasi ini itu kalian bisa melihat dan mengatur semua fitur yang dibawakan oleh Acer Aspire 14 AI ini. Kemudian di bagian touchpadnya ini letaknya sejajar dengan tombol spasi agak ke kanan dikit dan ukurannya ini terbilang sedang ya. Nggak kecil dan juga nggak besar banget. Kemudian sekarang gimana dengan kelengkapan I/O portnya? Nah, di sebelah kanan itu ada 1 kali USB Type A dan audio combo 3,5 mm. Di sebelah kiri itu ada DC in, ada USB Type C yang support Thunderbolt 4, HDMI, dan juga 1 kali USB Type A yang support always on USB. Nah, sekarang semuanya udah, bagian luar udah, spesifikasi udah, kita bahas performa dari laptop ini. Sebelumnya ada beberapa mode yang bisa kalian pilih nih. Cara pilihnya gampang banget, bisa melalui aplikasi Exersense tadi atau dengan shortcut Fn+F. Ada 3 pilihan mode di sini. Ada silent, ada normal, dan juga ada performance. Untuk software sintetis di mode normal dan juga mode performance itu pakai charger, kelihatan di sini sedikit sekali ya perbedaan performanya. Bahkan beberapa hasilnya malah lebih gede mode normalnya. Nah, sampai saya ulang beberapa kali pun hasilnya tetap sama. Di looping Cinebench R23 juga seperti itu. Angka yang dihasilkan mode normal malah lebih gede di sini. Ini saya juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Apa mungkin karena fan-nya cuma satu? Jadi mode performance ini memang disengaja dibatasi oleh Acer agar suhunya masih bisa di-maintain. Ya, kita cuma bisa menduga-duga aja di sini. Dan ngomongin suhu antara mode performance dan juga mode normal ini bisa dibilang sama juga. Average-nya itu ada di angka 74 sampai 76 derajat ketika looping Cinebench R23 selama 10 menit. Dan ternyata kejadian yang sama itu muncul ketika tes grafiknya juga, teman-teman. Di sini menggunakan 3D Mark Time Spy, Firestrike, dan juga Night Rate. Skor mode performance dan mode normal itu hampir sama juga. Ini sebenarnya kenapa sih? Apa mungkin ada yang harus diupdate gitu atau gimana? Saya juga bingung. Mungkin kalian ada masukan, monggo silakan tulis di kolom komentar. Yang saya sampaikan ini adalah hasil tes saya ya dalam kasus ini ya. Jadi mungkin ada yang punya laptop ini terus hasil tesnya beda, silakan tulis pengalaman kalian di kolom komentar lah ya. Dengan hasil tes software sintetis seperti itu, untuk tes real software dan juga gaming itu nanti selanjutnya pakai mode performance aja wis ya. Toh hasilnya di sini akan mirip-mirip. Jadi langsung aja kita masuk ke productivity. Di sini ada Adobe Premiere dengan project video vertikal berdurasi 1 menit 21 detik dan menggunakan basic cutting dan coloring. Seperti yang kalian lihat berikut ini, render Full HD itu membutuhkan waktu 42 detik aja. Sedangkan render 4K itu butuh waktu 5 menit 21 detik. Di Blender itu ada Classroom dan juga BMW 27. Kita pakai GPU render dan juga CPU render. Hasilnya bisa kalian lihat berikut ini. Jadi untuk performa productivity di sini laptop ini sudah cukup lumayan dan cukup mantep dipakai. Apalagi mengingat harganya yang nggak sampai 10 jutaan. Jadi mantep lah, worth it untuk productivity. Dan sekarang gimana kalau kita main game di laptop ini? Yang jelas ya, untuk main game masih bisa lah dipakai di laptop ini. Dan untuk tes game kali ini kita masih sama menggunakan mode performance dengan charger. Game pertama ada F1 2022. Ini game andalan tes gaming di Isokutek ya teman-temannya. Dan di sini kita setting di resolusi Full HD dengan preset ultra low. Mendapatkan average 137 fps dan preset high itu mendapatkan average 83 fps. Ya, game F1 2022 ini terlalu ringan lah ya di laptop ini. Mungkin nanti kita update lah F1 2024 biar lebih berat ya kan ya. Nah, selanjutnya kita push di sini di Cyberpunk 2077 dengan defaultnya itu langsung direkomendasikan di preset height dan resolusinya Full HD. Dan ternyata itu mendapatkan average 38 fps. Di sini kita turunkan aja lah ya biar lebih lancar. Kita pindah di preset low itu mendapatkan average 41 fps. Oke, Cyberpunk 2077 di laptop ini udah mulai berat. Mungkin harus ulik sana sini biar dapetin 60 fps dan lancar dipakai untuk ngegamenya. Jadi sebenarnya laptop ini punya performa yang mantep banget. Mengingat harganya yang cuma 9 jutaan aja. Mau dipakai productivity, mau dipakai gaming udah sangat cukup.
Tapi ada beberapa catatan di sini. Yang pertama itu di bagian displaynya ya, masih punya refresh rate 60 Hz dan color gamutnya ini nggak ditulis di website resmi Acer. Jadi masih tanda tanya juga apakah ini cocok untuk desain grafis atau enggak. Yang kedua, di mode performance dan mode normal itu hampir sama performanya teman-teman. Yang kemungkinan, ini masih kemungkinan, hal ini dilakukan untuk menekan suhu karena cuman ada satu fan aja. Ya biasanya mode performa ini akan di-push maksimal untuk performanya, tapi suhunya juga akan sedikit naik. Nah, mungkin karena ada satu fan, ya udah dibatasi aja. Selebihnya, laptop ini cocok banget untuk kalian yang cari laptop performa dengan harga di bawah 10 jutaan. Prosesornya H-series, VGA RTX 2050, performa gaming dan productivity mantap dan lain sebagainya. Nah, untuk yang mau beli, link ada di bawah. Oke, itu aja untuk pembahasan mengenai Acer Aspire 14 AI yang satu ini. Gimana menurut kalian dari laptop yang satu ini, apakah worth it untuk dibeli? Kalau saya sih worth it ya, dengan harga segitu, performanya mantap gitu, worth it. Dan oke, terima kasih udah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Afat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.